Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kedutaan besar dari Indonesia untuk mahasiswa dan mahasiswi yang sedang pertukaran pelajar di Jepang. Dan di sini kami, Ananda Minar Nabila, Sabrina Natania, dan Juanda Bilal akan memaparkan bagaimana ketika Anda berada di Jepang. Baik, selanjutnya mungkin Saudara Bilal akan melanjutkan. Baik, ada kultur shock, yang mana perbedaan budaya secara sistem akademis, perbedaan budaya secara sosial, kenyamanan atau ketidaknyamanan yang akan dirasakan, dan juga terakhir sikap mahasiswa untuk menghadapi perbedaan. Nah, yang pertama, ada perbedaan budaya secara akademis. Nah, yang pertama, jam sekolah. Jam sekolah di Jepang masuknya itu mulai pukul 8 sampai dengan pukul 3 sore. Sedangkan kalau di Indonesia, rata-rata itu jam setengah 7 atau mungkin ada yang jam 7 sampai jam 1 siang atau jam 3 siang. Nah, kemudian di Jepang, jika terlambat, sanksinya adalah skorsing. Nah, yang mana kalau di Indonesia terlambat sanksinya hanya mendapatkan hukuman. Hukumannya itu bisa berupa membersihkan WC atau push up dan sebagainya. Nah, kemudian etika dan kedisiplinan. Nah, kalau di Jepang, kelas 1 sampai kelas 3 SD belajar tata krama, kemudian baru pengetahuannya. Nah, kalau di Indonesia, mulai TK sudah mempelajari pengetahuan. Jadi, mulai TK tidak ada pelajaran tentang tata krama, makanya tata krama di Indonesia kadang kurang gitu. Kemudian kemampuan belajar siswa. Nah, jika di Jepang selalu naik kelas dan melihat secara subjektif. Beda dengan Indonesia, guru selalu melihat secara objektif. Kemudian yang keempat, mata pelajaran sekolah. Nah, kalau di Jepang, mata pelajarannya lebih sedikit, sehingga bisa fokus. Nah, kalau di Indonesia, banyak, sehingga dapat membuat siswanya itu stres. Kemudian selanjutnya ada penekanan pada siswa. Kalau di Jepang, diajarkannya itu lebih kritis. Nah, kalau Indonesia stres karena banyaknya hafalan-hafalan. Nah, kemudian ada perbedaan budaya secara sosial. Tadi perbedaan budaya secara akademisnya. Nah, mari kita simak yang secara sosialnya antara status sosial di Jepang dengan di Indonesia. Nah, pertama, budaya menghormati orang lain. Nah, kalau di Jepang, budaya membungkukkan badan atau ojigi sangat saat mengucapkan maaf, terima kasih atau hal resmi lainnya. Nah, kalau di Indonesia, khususnya Jawa, membungkukkan badan itu dengan dengan tangan kanan ke bawah dan tangan kiri ke pinggang, dilakukan saat melewati orang. Kayak permisi, monggo. Kemudian B, budaya berjabat tangan. Nah, kalau di Jepang, hal ini itu tidak umum, hanya acara internasionalnya saja. Nah, kalau di Indonesia, hal seperti ini sudah biasa. Kebanyakan laki-laki dan perempuan tidak saling bersentuhan, karena bukan problem. Kemudian, budaya makan dan minum. Nah, kalau di Jepang, selalu, apa namanya itu, orang Jepang itu bilang kalau sebelum makan, itadakimasu. Nah, kalau misalkan minum teh juga itu dia memiliki aturan. Tidak bisa kayak apa namanya santai-santai kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia sebelum makan hanya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mungkin materi selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh saudara saya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang kenyamanan atau ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pelajar Indonesia yang sedang pertukaran pelajar di Jepang. Jadi di sini kita membahas kenyamanan dulu ya. Yang namanya kenyamanan pasti di mana
seseorang itu kerasan atau betah berada di suatu tempat. Jadi mungkin untuk faktor-faktor yang paling dominan, ini ada 4 faktor. Yang pertama, bebas berekspresi. Nah, bebas berekspresi ini kenapa? Karena tidak ada yang peduli. Karena orang Jepang itu kalau misalnya kita sedang melakukan apa gitu ya, seperti kalau di Jepang kan kayak banyak cosplay gitu ya, seperti cosplay anime dan lain-lain. Itu mungkin banyak yang hanya sekedar cukup tahu begitu. Dan yang kedua, pola hidup teratur sehingga lebih sehat. Di Jepang kan untuk transportasi itu mungkin kita menggunakan transportasi umum ya. Sehingga kalau misalnya kita dari rumah atau dari apartemen menuju ke halte atau ke stasiun, itu kita berjalan kaki. Sehingga mungkin badan kita jadi lebih sehat. Yang ketiga, privasi lebih terjaga. Karena balik dari pernyataan pertama tadi, orang Jepang itu mungkin karena rasa individualismenya tinggi, sehingga banyak yang nggak banyak yang suka kepo tentang kita gitu. Dan yang keempat, itu memiliki teman beda budaya yang menambah pengalaman. Jadi mungkin kalau misalnya kalian yang orang pelajar di Jepang memiliki teman yang beda budaya itu mungkin kalian akan merasa nyaman gitu karena ini ternyata bisa buat wawasan, bisa buat pengalaman gitu, bisa sharing-sharing bareng atau bisa bercerita bareng tentang kebudayaan masing-masing. Kita berlanjut ke yang ketidaknyamanan. Nah, jika ada kenyamanan, pasti ada ketidaknyamanannya ya. Yang pertama, masyarakat terlalu individualis. Seperti pernyataan-pernyataan sebelumnya yang ada pada kenyamanan, masyarakat terlalu individualis ini membuat banyak orang Indonesia yang dominannya itu banyak yang ramah begitu ya. Indonesia kan terkenal dengan orang-orang yang ramah, masyarakat yang ramah. Kecuali kalau misalnya kalian itu orang-orang yang besar gitu ya, kalau misalnya kalian selebritis. Tapi kalau misalnya kalian hanya sekedar masyarakat biasa, apalagi yang berada di luar budaya mereka, itu mungkin mereka akan merasa gak ngurus gitu. Dan yang kedua, biaya hidupnya tinggi. Berbeda dengan Indonesia yang cukup terkenal biaya hidupnya sedikit murah daripada negara-negara lain. Apalagi jika kita berbicara tentang makanan. Mungkin kalau di Indonesia, untuk ukuran 20.000 kita sudah kenyang. Tapi jika kalian berada di Jepang, untuk ukuran 20.000 kalian bisa cuma minum 1 gelas teh gitu ya. Dan yang terakhir, ketidaknyamanannya itu banyak stalker. Meskipun yang saya paparkan sebelumnya, meskipun masyarakatnya terlalu individualis, tapi di Jepang itu termasuk terlalu banyak stalker gitu. Meskipun privasi kita sudah terjaga karena masyarakat terlalu individualis, tapi tidak memungkinkan bahwa tidak ada stalker di sana. Baik, selanjutnya akan kita bahas bersama saudari Sabrina. Yang selanjutnya yakni cara menyikapi keadaan agar cepat beradaptasi ketika pertukaran belajar di Jepang. Yang pertama, jangan malu untuk bergaul. Jadikan bergaul itu sebagai hal yang biasa untuk agar kita itu bisa mengenali sifat dan karakter dari individu yang ada di sekitar kita. Lalu memperkenalkan diri sesuai dengan tata krama Jepang. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yakni bahwa membungkuk merupakan hal yang sering dilakukan di Jepang. Jadi ketika kita berkenalan, kita alangkah baiknya untuk membungkuk sesuai dengan tata krama Jepang. Lalu yang selanjutnya yakni mempelajari budaya Jepang. Ketika kita melakukan pertukaran pelajar, maka kita harus mempelajari budaya Jepang agar kita bisa lebih cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Sudah selesai, terima kasih. Baik, itu tadi adalah pemaparan kami sebagai Menteri Luar Negeri, sebagai kedutaan besar yang berada di Jepang. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.